Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah. Semoga yang kita lakukan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang menyampaikan ajaran-ajaran yang hak, yang mana ajarannya patut kita ikuti dan kita laksanakan sampai hari akhir nanti. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib akan mengingatkan pada diri khatib pribadi dan para jamaah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran ayat 16 sampai 17. Yang mana di dalamnya adalah gambaran sifat-sifat hamba Allah penerima nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, Ya Allah, Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat yang ke-17-nya dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang artinya yaitu
orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur atau di waktu sepertiga malam. Jadi para jamaah rahimakumullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ali Imran ayat 17 digambarkan bahwasannya hamba-hamba Allah penerima nikmat itu ada 5 golongan. Yang pertama adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar dalam artian as-sabru fi ta'atillah. As-sabru 'alal musibah was-sabru fi tarkil ma'asi. Jadi para jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang masih diberi kesempatan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka penting juga menanamkan dalam dirinya adalah sifat dan sikap sabar. Sabar ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini mendirikan sholat, ketika kita ini tetap berbakti kepada orang tua kita yang masih ada, itu pun butuh kesabaran yang itunya adalah nanti menggapai maradhatillah atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga perlu kita tanamkan ketika kita ini dalam diri kita ada mungkin musibah-musibah yang kita alami. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 itu ada kalanya kita ini nantinya akan dicoba dengan ketakutan, al-khauf, kelaparan, mungkin nantinya berkurangnya harta, jiwa kita, buah-buahan atau yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kabar baik kepada orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang yang bagaimana? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada halangan, ketika ada musibah yang kita alami, maka kita pun harus diri kita ini kembalikan lagi bahwasannya sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita pun nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hal itu kita tanamkan, hati kita nantinya akan lebih tenang. Petunjuk Allah akan kita gapai, maka kehidupan kita pun nantinya di bawah naungan petunjuk Allah pastinya akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati. Para jamaah rahimakumullah, kembali lagi tentang sifat-sifat hamba Allah penerima nikmat menurut Quran surat Ali Imran ayat 17.
Yang kedua adalah as-shadiqin, orang-orang yang membenarkan. Dalam artian orang-orang yang membenarkan adalah membenarkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala kadang tidak sesuai dengan logika kita, tetapi kita pun harus mengikutinya. Hal itu dengan keimanan kita. Contoh sahabat Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar itu diberitakan kepada beliau tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang itu hanya 1 malam. Dengan logika itu tidak mungkin. Tetapi ketika Abu Bakar ini ditanyakan oleh para sahabat yang lain, maka Abu Bakar hanya menyatakan sodaktu. Jadi aku mempercayai, aku mengimani apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sama dengan kita. Ketika kita ini ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ada contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka perintah di dalam agama kita, ad-dinul Islam, maka itu semua tidak harus dengan logika kita saja. Tetapi kita pun harus dengan kita menjalankan itu dengan penuh keimanan dari diri kita. Para jamaah rahimakumullah. Yang ketiga yang dinyatakan sifat penerima nikmat hamba Allah Subhanahu wa taala, penerima nikmat. Quran surat Ali Imran ayat 17 dinyatakan dengan al-qanitin, orang-orang yang taat. Taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam artian al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Jadi betul-betul mengimani dalam hati kita ini. Dan kita pun kita ucapkan dengan lisan kita. Dan yang terpenting lagi adalah kita melaksanakannya dengan perbuatan kita. Jadi contoh kalau misalnya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Atau perintah-perintah yang itu tentang muamalah kita. Maka kita harus betul-betul bismillah. Kita mengimani dengan hati kita. Dan kita pun mengucapkan dengan lisan kita. Dan yang terpenting lagi bahwasannya kita ini berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah itu dengan kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh yang kita lakukan. Para jamaah rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, sifat hamba Allah penerima nikmat yang dinyatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 17, yaitu dengan wal munfiqin, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu sebenarnya adalah bagaimana komitmen hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin berkomitmen tiap hari dengan berkomitmen bismillah, ya Allah, saya akan melakukan infak subuh. Setiap hari saya akan berinfak subuh 15.000, 20.000, tetapi continue, terus menerus, dan ini menjadi ibadah yang istiqomah. Ada yang menyatakan mungkin bismillah saya dengan melakukan 1 pekan sekali adanya Jumat berkah atau infak di hari Jumat. Ataupun berkomitmen 1 bulan sekali dengan menggandeng lembaga-lembaga amil zakat yang itu setiap bulan kita mengeluarkannya. Ataupun jalan-jalan yang itu berkaitan dengan infak sodakoh yang nantinya adalah bagian dari memudahkan kita melakukan aktivitas di dunia ini. Insya Allah orang-orang yang mau bersedekah, orang-orang yang mau berinfak
nantinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun kepada hambanya ketika hamba ini mau atau masih memperhatikan kebutuhan hamba yang lain. Para jamaah rahimakumullah. Yang terakhir yang dinyatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 17 tentang sifat hamba Allah penerima nikmat itu adalah dengan wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, memohon ampun di sepertiga malam. Jadi para jamaah rahimakumullah, mungkin kita ini memohon ampun setelah sholat itu baik, ataupun ketika kita berkendara sambil beristighfar, itu pun masih diperbolehkan. Tetapi ternyata Allah pun memerintahkan kepada kita dengan kata-kata wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang memohon ampun di sepertiga malam. Jadi kalau misalnya sudah ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ini, pasti nanti ada rahasia yang luar biasa dahsyatnya ketika kita ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Dan ini pun diperkuat juga dalam surat Az-Zariyat ayat 18. Kalau Az-Zariyat 18, redaksi ayatnya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita ini memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena bagaimanapun para jamaah rahimakumullah, menjalani kehidupan di dunia ini pasti adanya kekhilafan, kesalahan, ataupun apa yang kita perbuat ini kadang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah, kita patut memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kalau ampunan Allah Subhanahu wa taala sudah kita gapai, maka nantinya rahmat Allah akan turun kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Istaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bitaqwa hallimna bil afiyah. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban wa anta khairur raziqin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.